Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Pojok Bekasi. Pojok Bekasi ya, pakai S. Karena ada channel lain yang Pojok Bekasi tidak pakai S. Pemirsa, kali ini kita ingin berbincang-bincang dengan senior kita, dengan Bang Muhammad Soleh Mutar, atau di Bekasi dikenalnya dengan sebutan Kong Ute. Kong Ute ini punya kafe di sini, di Jalan Kartini. Nah, pada kesempatan ini kita ingin berbincang-bincang tentang kesaksian beliau mengenai gerakan 30 SPKI yang pernah beliau lihat, beliau dengar, dan beliau amati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kong Ute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Kong? Alhamdulillah. Kong Ute sekarang umurnya kira-kira berapa, Kong? 70 tahun. 70 tahun ya. Berarti pada waktu G30 SPKI, Kong Ute umurnya Sekitar 13-an lah. 13-an, 14 mungkin ya. 14. Alhamdulillah, kita sekarang ingin berbincang-bincang karena bulan ini adalah bulan September. Pas tanggal 28 September hari ini. Kita ingin meminta kesaksian dari Kong Ute bagaimana kira-kira Kong Ute mengalami peristiwa ketika itu. Karena ketika itu Kong Ute berada di Subang dan akan kembali ke Bekasi. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Kong Ute adalah bagaimana, Kong, sebelum peristiwa G30 SPKI ketika Kong Ute di Subang? Ya, jadi tepatnya saya itu berada di Segalaherang. Di Segalaherang. Itu salah satu kewenangan yang masuk kepada wilayah Subang. Di daerah Segalaherang itu daerah Ciseti ke belakang Jalan Cagak, agak ke selatan ke arah Wanayasa ya. Ya. Nah, di situ saya SD. SD kelas? Kelas dari udah kelas 6. Udah kelas ya, 6. Kalau 65 sih saya udah lulus itu. Kalau 65 saya udah lulus. Kemudian SD-nya saya bangun di Segalaherang. Nah, ketika tahun 63, 64 itu ya, saya aktif di SD. Dan kebetulan di SD itu saya termasuk selalu menjadi KM. Ketua murid ya? Ketua murid. Iya. Karena kebetulan sekolah itu dekat rumah saya. Nah, saya sangat melihat saat itu tidak mengerti permasalahannya. Pada ketika ada acara ulang tahun PKI dan segala macam gitu kan, itu sangat meriah sekali. Di daerah Subang itu sangat meriah sekali, terutama Segalaherang. Jadi bahkan saya termasuk salah satu murid atau salah satu anak-anak sekolah waktu itu diwajibkan nyanyi. Ya, nyanyi dengan lagu-lagu Nasakom. Nasakom ya kan, yang terutama Nasakom. Bahkan sampai saat ini saya masih hafal lagu Nasakom itu. Sangat melekat. Karena sangat meriah sekali dan kami itu diberikan bendera merah putih segala macam di lapangan karena kebetulan saya ini ya bapak saya seorang anulah wedana ya? Wedana lah di Segalaherang itu, sehingga di depan pendopo itu lapangan. Jadi saya sangat melihat kegiatan-kegiatan upacara apapun di situ saya lihat. Nah, ketika tahun 63, 64 itu sangat meriah sekali. Bahkan yang namanya Subang itu adalah daerah perkebunan teh. Ya, daerah perkebunan teh. Jadi banyak sekali yang namanya buruh-buruh tani dan nelayan. Kenapa nelayan? Karena itu juga berdekatan juga dengan Pegadaian, Pamanukan, gitu kan. Itu berada pasti wilayah dari sana. Sehingga sangat meriah sekali. Dan itu membuat kita bangga. Ketika kita upacara itu ikut menyuarakan lagu dengan semangatnya. Nah, ketika aktivitas PKI waktu itu gimana? Pemuda rakyat misalnya, Kong? Iya, kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti. Ada ya dari ibu-ibu, pemuda rakyat itu latihan di sana kan. Ada latihan semacam kayak tentara lah gitulah. Kayak tentara, latihan baris berbaris, segala macam, tembak-penembak, segala macam itu. Latihan dari para karyawan, buruh-buruh itu kan. Itu sebelum G30 SPKI, Kong? Belum. Masih jauh tapi mereka sudah latihan ya? Ya, ada latihan-latihan lah. Kalau nggak salah sih saya dekat-dekat ya mungkin itu yang dimaksud dengan
angkatan kelima ya. Oh, waktu itu ya, Ya, angkatan ya kan, kelima ya. angkatan kelima di samping angkatan polisi dan tentara gitu kan. Senapannya Ya, bagus, senapannya apa ya? ya macam-macam ya, waktu latihan sih mereka pakai bambu biasa. Terus ya pernah juga pakai geren, terus ada juga yang kita nggak tahu apa itu senjata yang cukup modern, yang di atasnya juga ada bundaran gitu loh. Kalau nggak salah dengar, kalau nggak salah ingat saya itu yang namanya disebut cung ya kan. Oh, senapan cung dari Cina itu, Kang. Ya, nggak tahu saya, nggak ngerti itu. Ada pokoknya akan diberikan semangat cung yang sangat udah modern dah. Kita nggak ngerti tuh. Kita nggak ngerti karena itu ya kasarnya mungkin juga saya lupa ingat itu. Cuman saya dengar ada namanya ada akan senapan cung gitu kan. Kita nggak ngerti. Secara sepintas juga tidak melihat menggeletak, tidak. Cuman ada beberapa yang pakai itu senjata apa kayak modern gitu kan, semacam cung. Nah, kemudian selesailah saya kelas 6 di Segalaherang. Segala Herang. Oh, Segalaherang ya. Segalaherang. Jadi dari Jalan Cagak ke Itu kecamatan ya? Kodanaan. Kewedanaan. Bapak saya Wedana. Di mana Bapak Konguti adalah Wedana ketika itu. Oh. Nah, kemudian ya di situ ya walaupun saya mohon maaf ya ketika saya sebagai anak Wedana kalau soal kehidupan mah susah. Oh, susah. Susah. Waktu itu susah ya kadang. Susah. Yang namanya makan telur, saya ingat banget kalau makan telur asin satu itu dibagi 4. Oh iya iya. Paling banter tuh dibagi 2. Sehingga kalau kita mau makan tuh sama kakak-kakak saya main ditimbang tuh. Yang namanya telur beratan yang mana kita ambil. Kebetulan saya tuh anak laki-laki yang terkecil ya. Iya. Sebelum di bawah saya ada satu lagi kakak saya semua perempuan. Iya. Jadi saya termasuk anak laki-laki yang kecil yang memang agak manja dan agak songong dah gitu tuh. Iya. Takilan kalau orang sekarang mah. Jadi kalau namanya ibu saya sangat sayang. Jadi kalau misalnya belah telur asin, pasti yang gede saya ngambil. Gitu. Dan makan aja itu susah. Susah waktu itu. Untuk dapat beras yang bagus itu susah. Kita tuh dapat makanan bagus tuh beras tuh beras porase, beras pembagian tentara. Oh. Ya, pembagian tentara itu paling juga berapa satu itu tuh dibagi-bagi sehingga lebih banyak bahkan beberapa lama pernah kita juga ngerasain makan bulgur. Oh, bulgur ya. Ya, makan bulgur dan nasinya kayak apa tahu lah. Terus yang namanya peda, itu peda satu bisa sampai 3 hari sampai seminggu. Cukup dicocolin doang, padahal saya anak Wedana. Oh gitu ya. Jadi, saking sulitnya waktu itu. Saking sulitnya saat itu. Jadi yang namanya bapak saya sekolah Wedana, ya kasarnya emang nggak punya apa-apa. Jadi sejak kecil Kong Ute tinggal di Segalaherang. Iya. Enggak, sebelum Segalaherang saya di Ciamis di Rancah. Oh, di Rancah. Jadi di Rancah juga sebagai Wedana Rancah. Nah, dari Wedana Rancah saya pindah ke Subang ke Segalaherang. Kemudian tahun 65. Tahun 65. Nah, Oh, ini tahun 65 nih. Bagaimana tahun 65? Tahun 65 bapak saya pensiun. Pensiun. Okay. Jadi kalau kebetulan bapak saya itu pindahnya ke Bekasi pada tanggal 30 September tahun 65. Nah, ini yang menarik, Kong. Iya. Pindah pada tanggal 30 September tahun 65. Jadi kalau sekarang ini tanggal 28. Nih, kita di rumah udah benar-benar nih. Iya. Ya kan? Ngepak barang-barang dah. Iya. Ngepak barang-barang semua dimasukin ke mobil untuk pulang. Pulang ke Bekasi. Oh, gitu. Pulang ke Bekasi. Kebetulan ya keluarga saya baru tinggal di Bekasi. Dari dulu Cangkong juga di Bekasi semua. Nah, berangkatlah kita pada tanggal 29 September. Jam? Ya, dari sana kira-kira maghrib lah ya. Maghrib. Ya, kira-kira maghrib. Kita kan biasalah namanya Wedana, itu kita baru saya barakat tuh habis selesai maghrib lah. Oke, bawa mobil saya ingat banget, pakai Willys, pakai Land Rover. Oh, untuk barang-barang. Barang-barang, pakai mobil ada truk ya, ada semacam mobil apalah nggak tahu itu namanya. Tahu Times tuh apa namanya gitu? Times ya kan? Times itu. Mobil tentara kalau nggak salah waktu itu kan. Pokoknya berangkatlah kita dari Segalaherang itu ke Bekasi. Itu di perjalanan dari mulai Jalan Cagak, Tambak Sari, sampai ke Subang, Kalijati, ya kan, segala macam sampai ke Cikampek.
Itu terutama di daerah Jalan Cagak sampai ke Subang itu, sampai ke Kalijati. Kita tuh di jalan tuh di banyak rombongan-rombongan berkumpul. Oh gitu. Oh ya, berkumpul orang berpakaian hitam-hitam. Hitam-hitam. Hitam-hitam dengan ikat ini merah. Merah, oke. Merah. Kita waktu itu kan memang usia ya 13 tahun ya, SD kan. 13 tahun cukup inget, Kong. Ya pasti ingat, tapi justru saya masih terkesan. Ingat, udah kok banyak banget orang. Ah biasa kan itu, kalau ada acara apa gitu, ya, kata bapak saya. Nah, terus saya tertidur lah tuh. Iya, iya. Ya kan, sampai di jalanan gitu, sampai udah tengah malam ya tertidur. Bangun-bangun sampai di Bekasi. Oke. Ya kan. Jam berapa di Bekasi? Sekitar Bekasi mungkin sekitar jam 12, jam 1-an ya. Jam 1 Jam malam. 1, jam 1-an. Karena dulu kode untuk sampai Bekasi itu, kalau udah ngelihat menara di Lemah Abang, Oh iya. ya kan, di Lemah Abang kan ada menara tuh. Wah, udah nyampe Bekasi nih. Iya, iya. Kiri kanan masih sawah. Iya, iya. Kalau kata orang Bekasi mah toang-toang gitu kan. Ya kan. Kalau orang Sawah. Bekasi, Sawah sawah, mulu. kiri kanan sawah. Dari Bukerawang itu sawah. Asal lihat menara di Kerang sih disebutnya apa itu? Dulu mah yang BK apa itu di Lemah Abang. Pokoknya sebelum stasiun Lemah Abang Iya. itu ada menara. Ah. Oh, itu. Wah, udah nyampe Bekasi nih. Itu patokannya. Patokannya itu. Bangun di situ, Kong. Bangun dah situ. Jalanlah sampai ke Cibitu, ke Cikarang, Cibitu, Tambun, Tribun, kiri kanan masih sawah tuh. Terakhir kita lihat ini nih, Stanplat gitu loh. Nah kebetulan saya ini pulangnya ke Kampung 200. Kampung 200 ya? Ya, Jalan Serma Marjuki. Jadi itu belakang kejaksaan lah ya. Belakang Polres, kejaksaan, pengadilan, Iya, iya. ke kanan di Jalan Serma Marjuki. Kebetulan ini jadi ada cerita di itu kan termasuk daerah Bendungan tuh. Iya, iya. Bendungan. Jadi yang namanya Bendungan sekarang ini Nowo, dulu makan dikenalnya Nowo. Iya, iya. Prisdo atau Nowo. Kalinowo. Disebutnya Prisdo atau Nowo. Tempat kita mandi dulu masih kecil. Ya, namanya kita itu kan tempat kita mandi. Iya, iya. Dan itu kalau di Bekasi kalau nggak salah itu airnya itu bening. Wah, bening banget, Kong, itu. Bening banget. Yang namanya bening itu di situ kalau dulu ya. Waktu saya pastikan itu ada ikan gibris, ada sili, ada cepet merah, Iya. ada keting, ada beron, ada segala macam lah, baung segala macam itu ada di situ. Nah udah, lanjutlah. Ceritanya saya sampailah di Kampung 200. Kampung 200 ya. Sebab Marjuki, turunlah barang-barang. Barang-barang turun di... Nah, turun, bebenah. Nah, ketika jam 2, jam 3, Jam 2, jam 3 nih ya. kita dikagetin. Ah, Dikagetin banyak orang yang pada lari dari Bendungan tuh. dari Bendungan, ya, ya. Iya, kadang kan kayak Prisdo itu. Pada lari, ternyata itu pada tentara. Tentara ya. Iya, tentara. Tentara Itu yang tentara-tentara ya. tentara. Pakai senjata enggak? Ya pakai senjata. Bawa senjata. Bawa senjata. Saya berpikir, kata bapak saya, palingnya tentara mau latihan upacara hari Abri waktu itu ya. Tanggal 5 Oktober. Oktober ya. Ya, mereka baru pada latihan, dia mau latihan. Udah, ternyata mereka pada lari. Lari ke arah timur. Ke arah timur ya? Ya, timur. Sampai akhirnya kebetulan kakak saya kan orang Kodim ya, kasih di BUDM dulu mana disebutnya BUDM. Iya, iya. BUDM. Kodim sini. Kodim Bekasi ya. Kodim Bekasi, kalau dulu kita namanya BUDM. BUDM ya. Yang saya tahu, saya ingat tuh BUDM. Ya kan, udah. Itu banyak tentara yang lari katanya. Akhirnya ditampung di gedung tinggi, Tambun. Ternyata besoknya tuh udah agak siang kan, di samping yang dari Jakarta lari lewat Lawang Buaya ke sini kan, lewat kali ini ada juga yang dari Jawa masuk Ke gedung tinggi. ke Jakarta. Ya. Jadi ada yang dari Jakarta balik ke Bekasi, ada yang dari sana juga. Ya nggak tahu lah apa itu pasukan Brawijaya di Tudogoro, kita nggak ngerti lah ya. Jadi ada yang ke timur, ada yang ke barat gitu ya. Iya. Jadi engkau nggak tahu tuh apa yang terjadi. Nggak tahu, nggak tahu yang terjadi. Tahu-tahu ada siaran radio
Pagi. Pagi kan pada bingung, bapak saya juga ditanya nggak ngerti. Nggak ngerti apa yang terjadi, kenapa tentara kesana kemari. Ya. Adalah radio. Jam 7 pagi apa jam 6? Radionya saya ingat banget tuh, radionya yang kayak Philip kayak gitu tuh. Jam 6 pagi ya? Apa namanya tuh, namanya combo gitu ya. Warnanya biru. Iya, jam 6 pagi ya. Iya, itu kan. Ya itu ada pidato itu, apa sih Pak? Letnan Kolonel Untung. Wah, ini ada peristiwa nih. Gitu. Kita nggak tahu namanya apa gitu, ada peristiwa aja. Gitu. Ada peristiwa. Tapi orang tua menduga atau apa gitu nggak ada? Nggak ada itu peristiwa apa? Nggak menduga apa-apa. Tahu-tahu pas agak siang itu ada berita bahwa itu adalah semacam kegiatan kudeta ya, bukan kudeta, gerakan peristiwa gerakan. Ada macam-macam tuh, ada yang bilang G30 PKI, ada bilang Gestapu, ada bilang Gestok, gitu kan. Mereka nggak ngerti. Udah siangnya kita cari tahu, yang didengar oleh saya dengan kena apa? Terus saya berpikir, yang korban itu para jenderal. Dan jenderal itu jujur aja buat saya itu jenderal idolog saya waktu itu. Waktu saya kecil saya punya idola, saya pengen jadi tentara, gitu kan. Saya pengen jadi tentara. Jadi yang namanya Nasution, saya tahu dia seorang tentara yang memang agamanya kuat. Kemudian juga Ahmad Yani, itu kan. Yang saya kenal itulah, yang saya kenal itu dua, Ahmad Yani, Nasution, gitu kan. Itu orang-orang hebat di mata saya, gitu kan. Sehingga apa aja itu rasa kebangsaannya, rasa nasionalismenya, kalau sekarang saya boleh mengatakan, kalau Nasution itu sangat agamis lah. Ada peristiwa nggak malam itu yang tentara pada berlarian? Ada peristiwa nggak yang kau lihat? Kalau saya lihat karena mereka juga kayak orang, mohon maaf ya, kalau saya boleh berpikir selanjutnya gitu kan. Mereka itu kelaparan. Oh, mereka seperti orang kelaparan. Orang kelaparan. Berarti mereka sedang mencari makan. Mencari makan. Jadi kalau misalnya kita lagi di luar tuh dia minta makan. Bahkan termasuk saya kan bawa bekal. Lah kita kasih. Gitu. Kasih waktu itu ya? Iya, ada timbel, ada apa ya kita kasih. Nah, ini menarik Kong. Itu tadi Kong bilang kan ada rombongan-rombongan di Subang itu menjelang maghrib yang memakai pakaian hitam-hitam, ikat kepala merah mau menuju Jakarta. Sementara Kong juga bilang ada tentara yang sedang kebingungan dan kelaparan di Bekasi. Dan kemudian ada juga berita tentang tentara Brawijaya yang terkonsentrasi di Gunung Tinggi. Ini kalau menurut Kong ini apa Kong? Pada waktu itu Kong berpikir apa itu? Mungkin Kong dapat cerita dari orang lain atau dari orang tua, bagaimana kira-kira menurut Kong pada waktu itu? Ya mungkin gini ya, kalau saat itu saya berpikir, karena saya juga nanya sama orang tua, kok berdiri amat tuh, semrawut amat, kacau amat gitu kan. Nah, sehingga jawaban yang saya dapat, walaupun tidak begitu memuaskan buat saya waktu itu kan, rata-rata mereka tuh tentara tuh datang ke sana untuk persiapan mengikuti hari ulang tahun ABRI tanggal 5 Oktober. Tahu-tahu tanggal 30 September terjadi kejadian, ya kan? Sehingga kalau saya lihat ini, yang namanya prajurit, mungkin dari sisi prajurit, Danru, Danton, mungkin ada beberapa pimpinan juga nggak ngerti. Ada yang mengerti, ada yang tujuan, tidak, dan ada yang tidak mengerti. Tidak mengerti, kacau dah. Dan mungkin yang tidak mengerti ini karena kelaparan, kemudian mereka memilih lari. Iya, bingung gitu kan, bingung. Akhirnya mungkin ya udah kita kembali aja nih, ini nggak jelas gitu kan. Karena sementara mereka kembali menyusuri kebun, hutan. Iya, karena kan karena kita lihat pada akhirnya kita dengar bahwa Cakar Birawa segala macam gitu kan. Waduh kacau kan. Kacau, sehingga saya saat itu berpikir ya tentara aja kebanyakan yang nggak ngerti, mungkin sampai level komandan kopi banyak yang nggak ngerti, mungkin yang tahu masalah apa yang di atas. Jadi kalau secara ini Pak udah gagal aja nih, kalau memang ceritanya udah nggak bener ini ceritanya. Jadi, udah nggak jelas. Bisa nggak Engkong menyimpulkan sama nggak dengan kesimpulan saya bahwa sebetulnya sebelum Untung mengumumkan diri hari itu sebetulnya gerakan ini sudah kacau balau?
Ya, saya kira memang begitu. Jadi kalau saya lihat kayak sengaja menyebarkan sesuatu yang punya apa aja, punya kesimpulan yang macam-macam orang. Tapi kalau saya melihat secara garis kacamata saya setelah saya makin ya memang ini pada dasarnya PKI yang pelakunya, tapi dia tidak terang-terangan gitu aja. Karena apa? Karena saya melihat dari lagu Nasakom. Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu, Nasakom pasti jaya, sosialisme Indonesia. Sosialisme itu terkesan PKI. Ya Kong, jadi kesimpulannya kita bisa menyimpulkan ya bahwa sebetulnya gerakan G30 PKI itu ketika diumumkan oleh Untung di RRI, sebetulnya gerakan itu sudah kacau balau karena kelaparan intinya. Karena mereka kelaparan, tidak bisa terhandle, akhirnya kacau. Tentara yang dari Jawa yang terkonsentrasi di gedung tinggi atau museum sekarang itu kelaparan, dikepung oleh tentara, kemudian mereka menyerah. Tentara yang dari barat juga begitu, yang di Bekasi menyerah. Jadi yang mungkin yang rombongan dari Subang juga itu datang ke Jakarta juga bingung juga. Bingung lah, tidak semuanya tahu lah gitu. Maksudnya judulnya kayaknya buat menghadiri persiapan Hari ABRI aja gitu, titik. Tentang kejadian 30 SPKI itu kita nggak ngerti, itu ada skenario atau selubung lah. Ya, skenario elit lah. Elit lah, itu elit ya, orang-orang tertentu saja. Jadi pemirsa, kita bisa menyimpulkan bahwa gerakan G30 SPKI itu sebetulnya sebelum Untung mengumumkan di RRI sebetulnya sudah kacau balau, sudah tidak terkoordinasi lagi dengan baik. Sekira itu saja data yang kita dapatkan dari Kong Ute, dan insya Allah kita akan cari lagi sumber-sumber pelaku sejarah yang terkait peristiwa 65. Sekian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.